Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Pemirsa, bersama kami kembali di Bincang Santai dengan Dr. Kiai Ali Asyar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, pada Bincang Santai saat ini kita akan mengangkat tema takdir Allah dalam pandemi COVID-19 ini. Poin pertama yang perlu kita bahas, Gus, bagaimana maksud dari tawakal itu? Terima kasih para muhibbin. Apa arti tawakal itu? Salah seorang sufi besar di abad 9, Mu'ad bin Yahya, itu ketika ditanya apa tawakal itu, mata yakunur rajul mutawakkilan faqala idza radhiya billahi wakila. Jadi ketika seseorang itu betul-betul telah mencukupkan dirinya, Allah lah pelindungnya, itu namanya orang yang tawakal. Orang yang betul-betul pasrah total 100% kepada takdir Allah dengan tidak meninggalkan ikhtiar. Kenapa? Ikhtiar manusia itu kan prasyarat sebagai ibadah. Hasil akhir itu ada di catatan Allah fi lauhil mahfud, yang kita tidak tahu dan semua makhluk tidak pernah ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu yang diberitahu oleh Allah, semisal para kekasihnya Allah. Para aulia itu banyak yang diberi bocoran tentang takdirnya manusia, tentang takdirnya dunia melalui isyarah-isyarah. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takdir Allah itu unik. Maka kita tidak boleh memaksakan diri. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu di Mekah, di Gua Hira. Tapi kemudian perkembangan agama ini tidak subur di Mekah. Bahkan suburnya itu di Madinah. Jaraknya Mekah Madinah cukup jauh, ada 450-an kilometer. Jadi kalau perjalanan memakai bis bisa 6-7 jam. Bayangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Mekah, berdakwah di Mekah 13 tahun, tapi tidak subur dakwahnya. Nah, mendapatkan tempat yang subur dakwah ada di Madinah. Selama 10 tahun beliau di Madinah, kemudian dilanjutkan penggantinya Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, kemudian Sayyidina Utsman 12 tahun dan Sayyidina Ali 6 tahun, sehingga rentang masa waktu sahabat Khulafaur Rasyidin itu genap 30 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tempat yang bagus sesuai takdir Allah ini di Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ibu kotanya juga di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah, Sayyidina Utsman bin Affan di Madinah. Nah, Sayyidina Ali di Kufah di Irak, pindah ke Persia. Jadi jauh sekali ke arah utara dari kota Madinah, yaitu tepatnya di kota Kufah di Irak. Jadi perpindahan dari Mekah ke Madinah kemudian ke Irak tentu ada hal-hal dan hikmah-hikmah yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyebaran agama Islam. Pasca Ali bin Abi Thalib digantikan sebentar oleh putranya Sayyid Hasan, hanya 6 bulan pindah ke Madinah lagi. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, jauh lagi ke tanah Syam, yaitu di Syria, di Damaskus, arah barat dari Kufah. Nah ini. Kemudian dinasti Umayyah ada di Damaskus, Syria. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kembali lagi ke Irak, tapi tidak di Kufahnya, tapi ada di Baghdadnya. Selama 700 tahun lebih Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Turki Utsmaniyah
di Istanbul, Turki, dulu namanya Konstantinopel. Jadi pindah ke kawasan yang perbatasan dengan Eropa, jauh dari tanah Arab. Itulah takdir-takdir Allah. Dan hari ini kita tahu populasi umat muslim dunia itu bukan di Arab. Gitu ya. Bukan di kawasan Persia, bukan di kawasan Turki untuk saat ini, tapi bergeser jauh ke kawasan Asia. Indonesia nomor 1 dengan 231 kurang lebih juta umat muslim. Yang kedua Pakistan 202 juta. Yang ketiga India 195 juta. Kemudian Bangladesh ada di 135, baru Nigeria 102 juta umat Islam. Indonesia Asia Tenggara, Pakistan Asia Selatan, India Asia Selatan, Bangladesh Asia Selatan, Nigeria Afrika Barat. Jadi kalau kita lihat itu jauh dari markas-markas pengembangan Islam yang pertama kali. Nah itulah keunikan takdirnya Allah. Maka itu peradaban, apalagi kita per individu harus betul-betul pasrah kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Kemudian saat dikorelasikan dengan keadaan saat ini, yaitu kita masih di pandemi COVID-19, bagaimana implementasi tawakal itu menghadapi COVID-19 ini? Ya, ini virus ini itu jelas Allah yang menciptakan dan Allah yang akan mencabut. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satupun para ahli yang bisa memprediksi. Maka sebagai umat Islam, kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh ahlinya. Kemudian vaksinasi, ini bagian dari ikhtiar. Jadi dengan vaksinasi ini maka potensi kita untuk terkena virus corona ini semakin kecil. Ya di batas itu wajib kita lakukan. Jadi vaksinasi itu menjadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena itu ikhtiar yang paling bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita dari virus corona itu. Kenapa? Setelah nanti vaksinasi itu menjadi massal, dan alhamdulillah hari ini Indonesia sudah di angka 100 juta lebih warganya yang divaksin, maka akan terjadi kekebalan secara umum, dan menurut ilmunya manusia, maka saat itulah kita sudah bisa hidup secara normal berdampingan dengan virus corona. Karena namanya virus tidak mungkin hilang dari dunia, sama seperti virus influenza dan virus-virus yang lain, tetapi kadarnya virus pasti akan mengecil seiring dengan membesarnya kekebalan secara massal. Jadi kita dukung ini pemerintah yang gencar melakukan vaksinasi supaya pada titiknya nanti kemudian kehidupan menjadi normal. Tidak ada lagi PPKM atau lockdown dan seterusnya. Disitulah letak tawakal kita. Biar Allah memperjalankan takdirnya. Tidak akan bisa dilawan takdirnya Allah. Nah kita ini berselancar di antara takdir-takdir Allah itu. Oke. Ada pendapat orang, berita istilahnya itu, yang mengatakan bahwa walaupun sudah divaksin toh itu masih kena virus 19. Terus bagaimana sikap kita seorang muslim menyikapi tentang COVID-19 ini dan juga vaksinasi dan juga kabar-kabar yang tidak enak dari orang lain? Iya, kabar itu kita dengarkan, kalau dari ahlinya kita perhatikan, kalau tidak dari ahlinya tidak usah kita perhatikan. Jadi kita abaikan saja. Para ahli sepakat bahwa vaksinasi ini adalah masa depan dunia untuk saat ini. Supaya tadi terjadi sebuah kekebalan massal. Sementara ada nada-nada lain yang aneh itu kita abaikan dan tidak usah kita bantu untuk penyebarannya. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Contoh dulu waktu vaksin pertama rame-rame menolak. Wah, kenceng menolak. Teorinya macam-macam. Sekarang semua berbondong-bondong untuk vaksin. Kenapa? Menjadi syarat untuk bepergian, menjadi syarat untuk masuk ke kantor-kantor tertentu. Kalau tidak punya kartu vaksin tidak bisa. Nah, yang menolak dulu sekarang tenggelam. Maka kita tidak usah kaget
kalau ada banyak orang yang berkomentar ini itu yang bukan ahlinya, diabaikan saja. Oke, terima kasih atas penjelasannya tentang tadi perjalanan takdir Allah dari masa keislaman awal hingga saat ini yang sangat luas sekali dan dapat manfaat bagi kita untuk dioptimalkan dalam keseharian. Pemirsa, demikian tadi penjelasan beliau tentang takdir Allah dan juga korelasinya dengan tawakal di menghadapi pandemi Covid dan divaksinasi. Sampai jumpa di bincang santai selanjutnya bersama beliau. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.